Sementara itu pemirsa, puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir merupakan kiriman dari Bogor setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Sebanyak 2 RT di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara terendam banjir dengan ketinggian air hampir 2 meter. Padahal kawasan ini semalam tidak diguyur hujan. Puluhan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung setelah mendapat banjir kiriman dari Bogor. Menurut warga, banjir mulai merendam pemukiman warga sejak pukul 3:30 pagi tadi. Nyalain lagi aja langsung kiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, pemirsa kita terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat siang rekan Jen, bagaimana kondisi banjir? Apakah sudah surut di sana mengingat 2 meter tadi pagi? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Memang tadi pagi banjir ini genangannya hingga ketinggian 175 cm hingga hampir 2 meter. Namun saat ini hingga siang ini cukup atau lumayan sudah terkuras ya, sudah menurun. Dan ini pemirsa, keadaan banjir di kawasan Kebon Pala ini banyak sekali memang untuk warga di sini, terutama anak-anak yang memanfaatkan genangan ini untuk bermain atau berendam bersama teman-temannya ya di sini. Dan bisa dilihat juga pemirsa, di sana ada tiang yang merupakan tiang untuk mengukur ketinggian air atau genangan air pada banjir ini. Dan pagi tadi ketinggian air kalau kita lihat dari tiang pengukur itu hingga 150 cm. Nah, untuk kawasan atau jika kita lurus lagi ke dalam sana ini banjir genangannya lebih tinggi ya, karena memang daerahnya lebih rendah begitu atau tanahnya lebih rendah. Namun untuk saat ini jika kita lihat di tiang pengukur tersebut ini sudah mulai berkurang hingga 100 cm atau 1 meter ketinggiannya. Dan harapannya hingga sore nanti banjir akan dapat segera surut ya. Nah, kalau dari keterangan warga di sini, genangan air yang berasal dari luapan Sungai Ciliwung dan juga kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat, ini sudah menggenang sejak sekitar 3:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, ini bisa dilihat kalau di tempat saya berdiri saat ini sekitar 40 cm, dan jika kita berjalan ke arah sana ini akan lebih dalam karena memang tanahnya yang lebih rendah ya, Pram dan juga pemirsa. Dan hingga siang ini anak-anak di sini masih senang sekali untuk bermain di genangan air banjir kali ini. Untuk aktivitas yang dilakukan di warga kedua RT di Kebon Pala ini masih beraktivitas seperti biasa. Mereka bekerja seperti biasa, dan untuk pengungsian sendiri belum disediakan. Namun jika nantinya curah hujan kembali tinggi, kemudian hujan deras kembali mengguyur wilayah Kebon Pala ini, maka akan disediakan pengungsian karena ditakutkan banjir ini akan menyebar ke RT-RT lainnya. Dan Pram dan juga pemirsa, jika saya boleh menginformasikan, tadi dari pihak kepolisian dan juga dari BPBD sudah mengunjungi kawasan ini dan juga akan melakukan evakuasi, membawa perahu yang dilakukan untuk evakuasi maksud kami. Dan jika warga-warga sini akan mengevakuasi barang-barang mereka yang berharga, ini bisa menggunakan perahu yang dibawa oleh pihak BPBD dan pihak kepolisian begitu. Sementara itu Pram. Oke, baik. Rekan Jen Cahyani, ini kan banjir di Kebon Pala ini setiap tahunnya pasti selalu kebanjiran di sana dan anak-anak bermain di sana. Nah ini kalau Anda lihat pantauan Anda di sana, aliran listrik sudah dimatikan di sana mengingat banyak anak-anak bermain di tengah banjir. Ya, betul sekali Pram. Untuk karena memang di sini banjirnya sudah langganan ya, sehingga aliran listrik juga dipadamkan
sehingga warga-warga di sini beraktivitas seperti biasa. Untuk yang bekerja ya meninggalkan rumahnya, namun jika tidak, para ibu rumah tangga dan juga anak-anak yang memang tinggal di kawasan yang terendam banjir ini, mereka hanya berdiam di rumah dan juga bermain bersama teman-temannya di sini dengan aliran listrik yang memang sudah dipadamkan sejak tadi. Pram? Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali, Jen. Dan kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pengemudi wanita ditemukan tak sadarkan diri saat berkendara di Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Dari penelusuran kepolisian, korban diduga sakit saat mengemudi. Sejumlah warga langsung mendatangi sebuah mobil sedan yang berhenti mendadak di bahu Jalan Raya Pajajaran, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain mesin dan lampu kendaraan masih menyala, warga mendapati pengemudi wanita dalam kondisi tak sadarkan diri. Menurut salah seorang warga, kendaraan melaju dari arah Sukasari menuju Baranang Siang. Namun kendaraan mendadak berhenti dan menghantam trotoar. Saya bilang ke yang punya lahan parkir, kan saya emang cuma nge-backup doang. Ini perempuan apa laki? Cewek. Cewek. Matanya gini. Meninggal apa gimana? Nggak tahu. Sementara diketahui korban mempunyai riwayat sakit. Ini murni bukan kecelakaan, dia hanya mengalami kemungkinan sesak napas, dia ada riwayat sakit, kemudian dia pingsan, oleng, dan kita lakukan pertolongan langsung dibawa ke rumah sakit. Korban kini menjalani perawatan intensif di ruang IGD Rumah Sakit Mayapada, sementara kendaraan korban diamankan polisi. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Proyek tanggul yang menopang aliran kali baru di kawasan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur jebol dini hari tadi. Akibatnya air meluap hingga membanjir ruas Jalan Raya Bogor setinggi 30 cm. Banjir terjadi di kawasan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur akibat proyek tanggul di Kali Baru jebol pada Senin dini hari. Tanggul yang masih dalam proses pengerjaan tak kuat menahan debit air yang cukup deras. Akibatnya air dengan ketinggian 25 hingga 30 cm menggenang di sebagian ruas Jalan Raya Bogor, Jakarta Timur. Jebolnya tanggul juga merusak pagar pembatas dan taman yang berada di pinggiran Kali Baru. Derasnya air dari Kali Baru membuat petugas harus menutup ruas jalan dari arah pusat grosir Cililitan menuju Pasar Rebo dan sebaliknya agar tidak terjadi kecelakaan. Sejumlah kendaraan roda 2 yang nekat melintas sempat mengalami mati mesin akibat terendam air. Karena debit air yang tinggi dari Katulan Paja dan Sungai Petulampa Kali Baru, dan kemudian terjadi limpasan dari jalan teknik, akhirnya jalan Bogor limpas turun ke Jaya Gede. Oh, ini tumpahan ini karena tanggulnya jebol atau karena apa, Bang? Ini kan tadi Luapannya sangat tinggi banget, itu ada pekerjaan proyek. Kemacetan panjang terjadi beberapa kilometer dari titik banjir hingga ke kawasan Taman Mini serta Pinang Ranti dan sebaliknya. Arus lalu lintas dialihkan melalui ruas jalan alternatif yakni ke Jalan Pinang Ranti 2 yang berada di kawasan Halim dan ruas Jalan TB Sematupang Pasar Rebo, Jakarta Timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut, kita langsung terhubung dengan rekan kami Esra Ambarita di kawasan Hek, Kramat Jati, Jakarta Timur. Halo, selamat siang rekan Esra. Apakah menurut pantauan Anda di sana banjir sudah berangsur sepenuhnya surut di sana? Ya Pram, selamat siang. Kalau kami perhatikan untuk banjir sudah berangsur turun di tempat saya mengabarkan, tepatnya di Simpang Hek di Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan update terbaru yang bisa kami sampaikan bahwa untuk dari tanggul Kali Baru yang sempat dikatakan mengalami ambles ataupun jebol, ini masih dalam proses perbaikan oleh petugas maupun dari pihak PSSU. Kalau kami dapatkan informasi dari Samad, ini sempat mengonfirmasi kalau tanggul yang sempat ambles ataupun jebol ini
ini dikarenakan ataupun dikonfirmasi tidak mengalami jebol sebenarnya, melainkan melubernya air karena volume air yang cukup tinggi akibat intensitas hujan yang cukup tinggi, sehingga ini membuat air tumpah ke jalan dan mengakibatkan ketersendatan di antara jalan yang mengarah ke Pasar Rebo maupun sebaliknya yang mengarah ke Jalan Raya Bogor. Dan kalau kami perhatikan memang untuk posisinya tepat airnya mengalir ini apabila kemungkinan intensitas hujan terus meninggi, yang dimana untuk posisi dari aliran air ini lebih tinggi dari jalan raya. Ini akibatnya apabila sekali lagi kalau nantinya volume air terus mengalami tinggi akibat intensitas hujan, kemungkinan besar untuk air bisa mengalami tumpah ruah kembali ke jalan. Kendati demikian, dari petugas masih terus berbenah dengan memasang sejumlah untuk perbaikan tanggul untuk tidak membuat air tumpah lagi ke jalan. Kalau dari pihak petugas terus mengimbau kepada masyarakat di suasana jalan yang masih licin, hujan yang terus mengguyur DKI Jakarta untuk terus berhati-hati di jalan, mengingat sempat terjadi tadi ketersendatan sementara waktu yang mengharuskan petugas mengimbau kepada masyarakat untuk memilih jalan ataupun jalur alternatif lain supaya dapat tetap berarus lalu lintas di kawasan HEK ini. Demikian, kembali ke Anda, Pram. Esra Ambarita, terima kasih dan selamat bertugas kembali, Esra. Sementara itu, pemirsa, puluhan rumah warga di kawasan Kebon Pala, Jakarta Timur kembali terendam banjir. Banjir merupakan kiriman dari Bogor setelah wilayah tersebut diguyur hujan lebat. Sebanyak 2 RT di wilayah Kebon Pala, Kelurahan Kampung Melayu, Kecamatan Jatinegara terendam banjir dengan ketinggian air hampir 2 meter. Padahal kawasan ini semalam tidak diguyur hujan. Puluhan rumah terendam banjir akibat luapan Sungai Ciliwung setelah mendapat banjir kiriman dari Bogor. Menurut warga, banjir mulai merendam pemukiman warga sejak pukul 3:30 pagi tadi. Nyalain lagi aja, langsung kiri. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, pemirsa, kita terhubung dengan rekan kami Jen Cahyani langsung dari Kebon Pala, Jakarta Timur. Selamat siang rekan Jen, bagaimana kondisi banjir? Apakah sudah surut di sana mengingat 2 meter tadi pagi? Ya, selamat siang Pram dan juga pemirsa. Ya, betul sekali. Memang tadi pagi banjir ini genangannya hingga ketinggian 175 cm hingga hampir 2 meter. Namun saat ini hingga siang ini cukup atau lumayan sudah terkuras ya, sudah menurun. Dan ini pemirsa, keadaan banjir di kawasan Kebon Pala ini banyak sekali memang untuk warga di sini, terutama anak-anak yang memanfaatkan genangan ini untuk bermain atau berendam bersama teman-temannya ya di sini. Dan bisa dilihat juga pemirsa, di sana ada tiang yang merupakan tiang untuk mengukur ketinggian air atau genangan air pada banjir ini. Dan pagi tadi ketinggian air kalau kita lihat dari tiang pengukur itu hingga 150 cm. Nah, untuk kawasan atau jika kita lurus lagi ke dalam sana ini banjir genangannya lebih tinggi ya, karena memang daerahnya lebih rendah begitu atau tanahnya lebih rendah. Namun untuk saat ini jika kita lihat di tiang pengukur tersebut ini sudah mulai berkurang hingga 100 cm atau 1 meter ketinggiannya. Dan harapannya hingga sore nanti banjir akan dapat segera surut ya. Nah, kalau dari keterangan warga di sini, genangan air yang berasal dari luapan Sungai Ciliwung dan juga kiriman dari wilayah Bogor, Jawa Barat, ini sudah menggenang sejak sekitar 3:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nah pemirsa, ini bisa dilihat kalau di tempat saya berdiri saat ini sekitar 40 cm dan jika kita berjalan ke arah sana ini akan lebih dalam karena memang tanahnya yang lebih rendah ya, Pram dan juga pemirsa. Dan hingga siang ini anak-anak di sini masih senang sekali untuk bermain di genangan air banjir kali ini. Untuk aktivitas yang dilakukan di warga
kedua RT di Kebonpala ini masih beraktivitas seperti biasa. Mereka bekerja seperti biasa dan untuk pengungsian sendiri belum disediakan. Namun jika nantinya curah hujan kembali tinggi, kemudian hujan deras kembali mengguyur wilayah Kebonpala ini, maka akan disediakan pengungsian karena ditakutkan banjir ini akan menyebar ke RT-RT lainnya. Dan Pram dan juga pemirsa, jika saya boleh menginformasikan, tadi dari pihak kepolisian dan juga dari BPBD sudah mengunjungi kawasan ini dan juga akan melakukan evakuasi, membawa perahu yang dilakukan untuk evakuasi maksud kami, dan jika warga-warga sini akan mengevakuasi barang-barang mereka yang berharga, ini bisa menggunakan perahu yang dibawa oleh pihak BPBD dan pihak kepolisian begitu. Sementara itu Pram. Oke, baik, rekan Jen Cahyani, ini kan banjir di Kebonpala ini setiap tahunnya pasti selalu kebanjiran di sana dan anak-anak bermain di sana. Nah ini kalau Anda lihat pantauan Anda di sana, aliran listrik sudah dimatikan di sana mengingat banyak anak-anak bermain di tengah banjir. Ya, betul sekali Pram. Untuk karena memang di sini banjirnya sudah langganan ya, sehingga aliran listrik juga dipadamkan, sehingga warga-warga di sini beraktivitas seperti biasa. Untuk yang bekerja ya meninggalkan rumahnya, namun jika tidak, para ibu rumah tangga dan juga anak-anak yang memang tinggal di kawasan yang terendam banjir ini, mereka hanya berdiam di rumah dan juga bermain bersama teman-temannya di sini dengan aliran listrik yang memang sudah dipadamkan sejak tadi. Pram. Baik, terima kasih banyak Jen Cahyani langsung dari Kebonpala, Jakarta Timur. Tetap berhati-hati dan selamat bertugas kembali Jen.